Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati dari SD Negeri Lebak Bulus 04. Saya mengajar di kelas 2. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan modul tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran pertama. Adapun muatan pada KD saat ini, yang pertama muatan bahasa Indonesia yaitu 3.3, menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis. Kemudian 4.3, mendemonstrasikan penggunaan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis. Adapun muatan matematika yaitu 3.5. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di sekolah. Adapun topik yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai kosakata yang berhubungan dengan lingkungan geografis. Kemudian yang kedua, membuat kalimat dari kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kosakata yang berhubungan dengan lingkungan geografis. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan geografis. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kosakata itu? Yang kedua, apakah lingkungan geografis itu? Yang ketiga, apa saja kosakata yang terkait dengan lingkungan geografis? Yang keempat, manfaat apa yang kita peroleh ketika kita mengetahui kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ini? Ya. Kosakata adalah jumlah kata yang dimiliki seseorang. Hal ini sangat penting ketika seseorang ingin berbicara terkait hal-hal yang akan dibicarakan itu tergantung jumlah kosakata yang dia miliki berhubungan dengan tema yang akan dibicarakannya. Misalnya, kita berbicara tentang lingkungan geografis. Tentu saja kita akan berbicara tentang utara, selatan, barat, timur. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa itu utara, timur, barat, dan selatan, maka kita akan sulit menggunakan kosakata tersebut. Yang berikutnya, apakah lingkungan geografis itu? Lingkungan geografis adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Saat ini kita akan membicarakan tentang lingkungan sekolah, lingkungan geografis khususnya lingkungan sekolah. Misalnya, kelas kita ini, kelas 2C, berada di sebelah kelas berapa? Kemudian, di sebelah kanan kelas 2C, terdapat kelas berapa? Di depan kelas 2C terdapat ruang apa? Di belakang kelas 2C ada kebun apa? Ibu rasa semuanya tahu akan hal ini ya. Yang berikutnya, apa saja kosakata yang terkait lingkungan geografis itu? Nah, seperti yang tadi kita ketahui, kosakatanya diantaranya utara, selatan, timur, barat, kemudian arah, kemudian mata angin, itu terkait dengan lingkungan geografis. Yang berikutnya, manfaat apa yang kita peroleh ketika mengetahui kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis tersebut? Tentu saja ada manfaat yang kita peroleh, diantaranya kita akan mampu menggunakan kosakata tersebut dengan tepat dalam satu kalimat. Kemudian ketika
kita memberi petunjuk kepada orang lain yang bertanya kepada kita tentang lingkungan geografis, maka kita bisa menggunakan kosakata yang tepat. Berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Di belakang kelas 2C terdapat apa? Ya, terdapat kebun lada. Kemudian di sebelah kiri 2C terdapat apa? Ya, terdapat ruang belajar agama Kristen. Kemudian di samping kanan musola terdapat kantin. Di belakang perpustakaan terdapat tembok batas lingkungan sekolah dengan lingkungan luar. Nah, sekarang masing-masing kalian bisa membayangkan satu ruangan, kemudian menyesuaikan dengan kata-kata seperti ini, kalimat ini. Misalnya kita mengambil ruangan UKS. Di belakang ruang UKS terdapat apa? Di samping kiri ruang UKS adalah kelas berapa? Di samping kanan ruang UKS adalah ruangan. Di belakang ruang UKS atau di depan ruang UKS terdapat apa? Nah, kita harus mengetahui hal ini. Untuk lebih memahami, maka kita lihat video berikut ini.
Sama-sama sudah kita saksikan lagu tentang arah mata angin ya. Ibu harapkan semua kalian hafal nanti tanpa melihat video ini, bisa mengikuti lagu ini disertai gerakan-gerakannya. Kemudian perhatikan gambar arah mata angin berikut ini. Patokan kita menghadap ke timur tadi ya, karena kita tahu matahari itu terbit dari timur ya, dari timur. Kalau kita menghadap ke timur, di belakang kita adalah barat, di sebelah kiri kita adalah utara, di kanan kita selatan. Seperti lagu yang tadi, lihat ke sana, sinar mentari pagi, timur arahnya, utaramu di kiri, di kananmu selatan, di belakangmu barat. Ya, insya Allah kalau kita berpatokan ke arah timur, maka kita ingat di samping kiri kita utara, di kanan kita selatan, dan di belakang kita adalah barat. Nah, ini silakan diperhatikan dan dipahami. Ayo semuanya berdiri sambil menyanyikan lagu ini, kita menghadap ke arah timur. Kalau kita bernyanyi menemukan kata timur, tangan kita menghadap ke timur. Tangan kita diarahkan ke timur seperti gerakan yang tadi. Kemudian di kirinya utara, tangan kiri kita bentangkan ke utara. Kemudian di selatan kita kanan, tangan kanan kita bentangkan ke selatan. Kemudian yang berikutnya di belakang kita barat. Ya, mari semuanya berdiri dan gerakkan tangannya. Lihat di sana, sinar mentari pagi, timur arahnya, utaramu di kiri, di kananmu selatan, di utara, di belakangmu barat. Mata angin namanya, semoga kita mengerti. Ya, semuanya mudah-mudahan bisa ya. Kemudian perhatikan juga denah sekolah kita. Denah SD Negeri Lebak Bulus 04. Ya, ingat arahnya tadi yang ini utara, berarti utara tadi sebelah kiri. Kalau kita menghadap ke timur. Kemudian perhatikan kelas kita. Kelas kita kelas berapa? Ya, kelas 2C di sini ya, kelas 2C. Kelas 2C terletak di antara kelas 3A dan toilet putri. Perhatikan di belakang kelas, di sebelah utara kelas 2C terdapat toilet putra dan kebun lada. Di sebelah timur terdapat kelas 3A. Kemudian di sebelah barat terdapat toilet putri, dan di sebelah selatan kelas 2C terdapat di sini lemari tempat berbagai piala yang dimiliki oleh sekolah. Ya, silakan dipahami lagi bahwa utara kelas 2C itu adalah toilet putra dan kebun lada. Kemudian sebelah selatannya adalah tempat piala. Kemudian sebelah kanannya atau sebelah timurnya adalah kelas 3A. Kemudian sebelah baratnya adalah toilet putri. Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Kemudian ini lingkungan geografis di sekitar sekolah dan di dalam sekolah ya. Ini lingkungan geografis di dalam sekolah kita. Sekolahku SD Negeri Lebak Bulus 04.
SD Negeri Lebak Bulus 04 beralamat di Jalan Puskesmas RT 01 RW 03. Sekolahku mempunyai 15 ruang kelas yang digunakan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Salah satunya adalah kelas 2C. Kelas 2C terletak di sebelah utara lapangan. Di sebelah timur atau kanan kelas 2C adalah kelas 3A. Di sebelah barat atau kiri adalah toilet putri. Di sebelah selatan kelas 2C adalah ruang belajar agama Kristen dan tempat lemari tempat piala. Ketika beristirahat, siswa berjajan di kantin sekolah. Kantin sekolah terletak di sebelah barat dapur. Di kantin dijual berbagai makanan sehat dengan murah. Ya, ini adalah lingkungan geografis sekolah yang harus diketahui oleh siswa-siswa yang ada di sekolah kita ya, supaya mencari suatu ruang itu akan mudah jika kita mengenal lingkungan geografis yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang perhatikan kosakata apa saja yang berkaitan dengan geografis tersebut. Yang pertama ada kata utara, yang kedua selatan, yang ketiga barat, yang keempat timur. Ada juga sebelah kanan, sebelah kiri, di depan dan di belakang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, silakan mengerjakan latihan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata ini. Jadi yang dibuat adalah 8 kalimat menggunakan kata utara, selatan, barat, timur, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan dan di belakang. Boleh berpatokan dari kelas 2C, boleh juga kelas lain ya. Silakan masing-masing mengerjakan soal tersebut. Demikian dari Ibu. Terima kasih.